Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, sebuah media informasi yang berfokus pada pembahasan seputar IT, dunia pendidikan, dan pengembangan profesionalisme guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas informasi terbaru mengenai info GTK. Bapak Ibu tahu info GTK tidak? Nah, ya, yang sedang dibahas para Bapak Ibu guru khususnya yang PPG tahun 2025 ya. Jadi saya akan membahas secara detail supaya Bapak Ibu tidak panik. Nanti saya akan membahasnya pada hari ini. Nah, apa sih Info GTK? Ini bagi yang belum tahu, apalagi yang belum mempunyai akun Info GTK-nya ya. Jadi Info GTK itu merupakan sistem yang sangat penting dalam proses validasi data pendidik, termasuk terkait tunjangan dan kelengkapan administrasi lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai alur dan ketentuan menjadi hal yang sangat diperlukan. Oke, langsung saja mari kita mulai pembahasannya secara lebih mendalam. Kita buka dulu ke info GTK ya. Ini webnya ya, info.gtk.kemendikdasmen.go.id /info. Nah, jangan salah ya, kalau dulu mah kan Kemendikbud. Sekarang udah update Kemendikdasmen. Kita masuk langsung. Nah, ini contoh punya saya ya. Kita lakukan input. Nah, kode autentikatornya dibuka HP-nya Bapak Ibu. Kalau yang sudah diekstensikan di laptop bisa juga dibuka. 315 025. Kita tunggu sebentar. Nah, kita hasil validasi. Saya udah hijau semua nih Bapak Ibu. Yang punya Bapak Ibu, contoh biasanya di bagian nomor rekening masih merah. Di bagian validasi data masih kuning. Ada beberapa juga yang kuning, jam mengajarnya belum kedeteksi, apalagi yang belum mempunyai NUPTK. Nah, di sini biasanya merah Bapak Ibu ya. Nah, langsung. Jadi, kalau misalkan sudah hijau semua, tahapan selanjutnya bagaimana? Nah, di sini kan ada Januari dan Februari. Januari tidak terbit SKTP. Februari juga ini belum terbit SKTP, masih proses validasi. Nah, jadi kalaupun sudah hijau semua yang punya Bapak Ibu di info GTK-nya, itu berarti sudah cair dong. Nanti dulu Bapak Ibu. Nah, tahapannya kalau misalkan sudah hijau semua, kita tugasnya biasanya yang merah terakhir itu di rekening nih Bapak Ibu. Iya enggak? Nah, kalau misalkan masih kayak gini nih, contoh ini punya temen guru saya. Biasanya gini nih, rekening bank masih belum terdaftar pada sistem. Ini artinya si pusat itu lagi membuatkan rekening punya Bapak Ibu. Jadi sabar aja Bapak Ibu. Sabar adalah kekuatan. Nggih, Bapak Ibu. Jadi sabar. Contoh lagi di sini nih, validasi data, menunggu validasi ulang. Masih terdapat data yang belum valid. Nah, padahal kita cek di sini NUPTK oke, catatan masalah oke, format pembayaran oke. Intinya di sini nggak ada pengajar, nggak ada masalah maksudnya ya. Nah, itu maksudnya masih proses validasi maksudnya. Jadi si info GTK ini apa namanya lagi penarikan data update dari Dapodik yang sudah operator inputkan. Nah, kembali lagi ke sini. Tahapannya bagaimana? Kalau sudah hijau semua Pak Operator misalkan. Nah, saya sudah mencatat yang biasa Bapak Ibu tanyakan nih. Contoh nih. Di sini
Berikut adalah tahapan rinci setelah info GTK hijau. Nomor satu, pantau terbitnya SKTP. Nah, yang belum tahu SKTP itu apa? Surat keterangan tunjangan profesi. Tadi saya sudah sebutkan, kalau sudah hijau pun semuanya itu uang belum masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi ada tahapannya, ada step by stepnya. Dibaca ya. Sistem akan memproses penerbitan SKTP secara otomatis. Anda cukup memantau secara berkala di halaman info GTK. Bagian atas untuk melihat apakah nomor SKTP sudah muncul. Nah, maksudnya ini nih Bapak Ibu. Nah, di sini kan masih Januari, nomor SKTP-nya kan belum nih, belum terbit. Nah, Januari tidak terbit SKTP, Februari belum terbit SKTP, masih proses validasi. Kok ini beda? Misalnya ada yang tanya, Januari sama Februari kok ini beda? Kalau ini mah kan abu-abu nih, nggak berwarna. Berarti ini nggak cair dong. Kalau ini mah kan proses, kalau ini mah kan tidak terbit. Nggak begitu juga Bapak Ibu. Jadi begini maksudnya. Kalau Januari SKTP belum terbit, Februari belum terbit, misalkan ini ada nomor SKTP-nya terbit di bulan Maret, maka pencairan yang Januari Februarinya itu bakal dirapel di bulan Maret. Jadi kalau misalkan Januari 2 juta, Februari 2 juta, Maret 2 juta, jadi 6 juta. Jadi bersabar Bapak Ibu. Hak bayaran untuk Bapak Ibu itu ditabung dulu, nanti pencairannya ketika sudah SKTP terbit. Itu namanya rapel Bapak Ibu. Nggih. Nah, lanjut ya. Tadi tahapannya bagaimana ketika rekening sudah terbit. Nah, di sini ada tahap-tahapannya. Contoh, cetak info GTK dulu. Jika status sudah valid dan SKTP terbit, cetak print dokumen info GTK terbaru tersebut. Cetakan ini seringkali dibutuhkan untuk keperluan aktivasi rekening atau pengarsipan. Nah, nih aktivasi rekening jika perlu. Nah, jika Anda adalah penerima tunjangan baru, nah maksudnya itu kan kita khususnya yang misalkan 2025 PPG-nya nih, kita kan baru tuh atau ada instruksi khusus untuk aktivasi. Bawa hasil cetak info GTK, KTP, ini persyaratannya nih. Dan kakak ke bank penyalur yang tertera. Contoh ini punya saya banknya apa? Banknya Bank Mandiri Persero. Nah, kita pergi ke bank Perseronya, ke bank Mandirinya begitu. Contoh punya Bapak Bank Jateng, Bank BTN dan lain-lainnya. Tergantung si sistem pusat memberikan rekening ke kitanya apa begitu Bapak Ibu nggih. Oke, lanjut. Nah, di sini 4. Koordinasi dengan operator nih. Tahu ini, pembuatan rekening sudah dilakukan otomatis oleh pusat dan guru hanya perlu melakukan aktivasi. Nah, tadi maksudnya ini contoh punya teman saya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu info GTK-nya masih tampilnya begini, berarti pusat sedang membuatnya. Jadi tunggu aja Bapak Ibu nggih. Oke, nanti kalau udah hijau semua, tahapannya aktivasi rekening ke bank yang sudah ditentukan oleh pusat tersebut. Lanjut nih Bapak Ibu. Nah, di sini nih paling penting juga nih koordinasi dengan operator sekolah. Jadi konfirmasi kepada operator sekolah atau kepada Pak OPS biasanya ya, bahwa info GTK sudah hijau. Contohnya misalkan Bu Siti Masruroh contohnya ya. Nah, itu harus konfirmasi kepada si operatornya bahwa punya saya udah hijau Pak. Nah, data sudah masuk ke tahap valid dan siap diajukan ke Dinas Pendidikan untuk proses pencairan. Biasanya kan gini Bapak Ibu, kalau misalkan kita pengajuan SKTP, si dinas tersebut kadang meng-share link contoh form penginputan data PPG. Contoh menginputkan nomor INOPTK, contoh lagi SK mengajar terbaru, contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya ada juga dinas pendidikan yang meminta hard copy-nya atau hard filenya berkasnya ke dinas. Nanti dinas juga mengajukan SKTP tersebut. Ada juga yang langsung misalkan langsung cair ada juga begitu. Jadi tergantung dinas pendidikan setempat masing-masing Bapak Ibu.
Begitu. Lanjut. Di sini ada arti status hijau dan info GTK. Nih, lebih jelasnya. Status hijau di info GTK menandakan bahwa data guru telah dinyatakan valid oleh sistem. Artinya, syarat utama seperti beban mengajar minimal, kesesuaian mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Jadi maksudnya linier ya. Contoh tadi kan punya saya S1 Informatika, berarti di Dapodiknya itu ngajar juga informatikanya Bapak Ibu. Jangan PPG-nya PKN diinputkan sama operator di Dapodiknya itu informatika, matematika, yaitu nggak linear Bapak Ibu. Nggih. Harus diperhatikan. Data sekolah serta sinkronisasi data sekolah yang telah terpenuhi. Namun, status hijau bukan berarti dana TPG langsung ditransfer. Nah, punya saya juga kan barusan udah hijau semua tuh. Bukan artinya uang itu langsung masuk ke rekening kita. Nah, jadi hijau adalah tanda kelayakan administratif, bukan tanda pencairan dana secara instan. Masih ada tahapan lanjutan yang harus dilewati setelah validasi dinyatakan selesai. Begitu Bapak Ibu, nggih. Nah, di sini peran tanggal 20 dalam sistem pembayaran. Jadi, tanggal 20 setiap bulan memiliki peran penting dalam sistem pembayaran TPG. Setelah tanggal tersebut, sistem pusat mulai memproses daftar guru yang berhak menerima TPG untuk periode berjalan. Guru yang status info GTK-nya sudah hijau sebelum tanggal 20 akan masuk dalam daftar proses pembayaran bulan tersebut. Contoh, ini kan punya saya itu kan sudah hijau semuanya tanggal 21 Bapak Ibu. Jadi kemungkinan saya juga rapel ikutnya ke Maret Bapak Ibu. Nah, di sini maksudnya ini. Guru yang status info GTK-nya sudah hijau sebelum tanggal 20 akan masuk dalam daftar proses pembayaran bulan tersebut. Sekarang kan tanggal 21 Februari. Sedangkan punya saya itu kan hijaunya tanggal 21, bukan sebelum tanggal 20. Jadi kemungkinan pencairannya itu bulan Maret Bapak Ibu. Misalkan tanggal 18 sudah hijau semua, tapi Bapak Ibu nggak di banknya ngantri, tanggal 19 20-nya ngantri, atau ada problem, ada maintenance, dan itu dan jadi udahlah mau dimaretkan saja begitu Bapak Ibu. Nggih. Kalau misalkan kurang cukup jelas penjelasan saya bisa di kolom komentar Bapak Ibu ya. Apa saja yang masih bingung begitu. Terus ini nih, lagi nih. Berikut adalah rincian info GTK abu-abu. Ada nggak Bapak Ibu yang abu-abu di sini contoh? Kelulusan sertifikasi pendidik biasanya abu-abu di sini. Ini kan sudah hijau nih. Nah, contoh ini mah kalau ada, syukur Bapak Ibu sudah hijau semua ya. Penyebab utamanya nih, sinkronisasi data. Jadi data Dapodik baru disinkronisasi. Perlu waktu 1 sampai 3 hari untuk pembaharuan di server pusat. Maksudnya begini Bapak Ibu. Contoh, Pak kok punya saya abu-abu di info GTK-nya. Padahal si operator itu sudah menginputkan data tersebut info GTK sudah menginputkan data termasuk jam mengajar, tugas tambahannya, kok masih abu-abu. Nah, di sini dijelaskan 1 sampai 3 hari untuk pembaharuan sistem pusat. Jadi si info GTK itu menarik data dari Dapodik biasanya 1 sampai 3 hari Bapak Ibu. Dukung channel ini yang baru mulai oleh operator pemula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.